Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Wildatul Husna, Nila Nikmatul Maula, Muhammad Zufar Is'afillah, dan juga Ahmad Rizal Arifani akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Husna, NIM 181110113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian instrumen, yang kedua tujuan instrumen, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis instrumen yang bagian observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian instrumen. Instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam instrumen penelitian ini bisa juga disebut dengan teknik penelitian. Sedangkan penelitian tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan. Di sini ciri khas dari penelitian tindakan kelas merupakan suatu pengamatan yang melibatkan peran serta seorang guru, di mana seorang guru itu selain mengajar, beliau juga harus melakukan penelitian. Di sini guru itu sebagai penentu skenario penelitian dan juga bertindak sebagai instrumen pokok atau kunci dalam PTK, serta berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ini dilaksanakan guru ketika proses belajar mengajar berlangsung, tetapi tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajarannya karena guru dalam konteks PTK ini berperan ganda. Penjelasan kedua mengenai tujuan instrumen. Di sini tujuan instrumen yaitu membantu seorang peneliti atau guru untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data penelitian yang akan dibutuhkan untuk meneliti. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis instrumen PTK. Di sini jenis-jenis instrumen PTK ada 7. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat tes, yang kelima pekerjaan siswa, yang keenam audio atau video tapping, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk penjelasan yang secara mendetail nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Di sini saya fokus dalam menjelaskan observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi. Dan hal-hal yang akan diamati atau diteliti yaitu ada 3. Yang pertama, pemantauan guru dan siswa. Yang kedua, mencatat setiap tindakan guru dalam siklus kegiatan pembelajaran untuk menemukan kelemahan guru guna untuk dievaluasi dan diperbaiki pada siklus pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan informasi tentang perilaku-perilaku para siswa atau siswi terhadap tindakan yang diberikan oleh guru. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam observasi. Di sini macam-macam observasi ada 4. Yang pertama observasi terbuka, yang kedua observasi terfokus, yang ketiga observasi terstruktur, dan yang terakhir yaitu observasi sistematik. Untuk yang pertama observasi terbuka. Di sini observasi terbuka itu observasi yang dimulai dengan suatu halaman kosong, sehingga pengamat harus berimprovisasi dalam meneliti atau merekam proses pembelajaran yang sedang berlangsung dalam rangka untuk implementasi tindakan perbaikan selanjutnya. Yang kedua mengenai tentang observasi terfokus. Observasi terfokus di sini maksudnya yaitu observasi yang secara cukup spesifik diarahkan kepada suatu aspek tindakan guru atau siswa dalam proses pembelajaran. Jadi observasi terfokus ini lebih dispesifikkan. Terus yang ketiga yaitu observasi terstruktur. Observasi terstruktur di sini ditandai dengan perekaman data yang relatif sederhana,
berhubungan dengan telah tersediakannya format yang relatif rinci. Jadi untuk observasi terstruktur ini data-data yang akan digunakan itu sudah diformat atau sudah diatur secara rinci. Dan yang terakhir yaitu observasi sistematik. Dalam observasi sistematik ini pengkategorian kemungkinan bentuk dan jenis amatan distruktur secara lebih rinci lagi. Jadi di observasi sistematik ini disusun atau distrukturkan dengan lebih rinci lagi. Untuk selanjutnya mengenai beberapa instrumen observasi yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas, diantaranya ada 6. Yang pertama, checklist atau daftar cek. Di sini merupakan pedoman observasi yang berisi tentang daftar semua aspek yang akan diobservasi. Observer hanya perlu memberikan tanda atau tidak dengan tanda cek. Yang kedua yaitu anecdotal record, yaitu catatan anekdot. Di sini catatan anekdot maksudnya alat observasi untuk mencatat kejadian-kejadian yang luar biasa sehingga dianggap penting. Yang ketiga yaitu rating scale atau skala penilaian. Di sini maksudnya yaitu daftar cek yang hampir sama dengan checklist, namun aspek yang diobservasi dijabarkan ke dalam bentuk skala atau kriteria tertentu. Yang keempat, log atau perilaku. Di sini maksudnya yaitu catatan berjalan yang digunakan untuk melacak perilaku yang diperlihatkan oleh siswa secara individual atau sekelompok kecil siswa selama situasi tertentu. Yang kelima merupakan foto, kaset video, atau yang terakhir yaitu lembar tally atau lembar perhitungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Nila Nikmatul Maula, NIM 18110121, akan menjelaskan tentang langkah observasi. Sudah dijelaskan bahwa observasi itu adalah suatu pengamatan. Jadi langkah-langkah observasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertemuan perencanaan. Yang kedua, penetapan fokus observasi. Dan yang ketiga adalah kriteria observasi. Yang pertama, pertemuan perencanaan. Dalam menyusun rencana observasi perlu diadakan pertemuan bersama untuk menentukan urutan kegiatan observasi dan menyamakan persepsi antara observer atau pengamat dan observer atau yang diamati mengenai fokus. Nah, untuk yang kedua, penetapan fokus observasi. Fokus observasi itu adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran tujuan dalam pelaksanaan observasi. Dalam rangka PTK, fokus observasi dibatasi pada sasaran-sasaran tertentu yang diprioritaskan dalam kerangka pikir tindakan perbaikan yang tengah digelar dalam sesuatu siklus PTK. Nah, jadi ketika kalian melakukan observasi itu, maka tetapkanlah fokus observasinya itu. Semisal kalian ingin mengamati tentang tingkah perilaku siswa yang berubah, yang awalnya baik kok menjadi agak sedikit buruk. Itu kenapa? Nah, itu kamu fokuskan ke situ, ke tingkah laku siswa. Kemudian kalian juga bisa memfokuskan penelitian tindakan kelas ini melalui aspek kognitif. Semisal siswa ini yang awalnya pintar kok menjadi agak menurun prestasinya. Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Nah, itu kalian bisa menetapkan fokus observasi ke beberapa aspek seperti itu. Terus yang ketiga, kriteria observasi. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan observasi adalah kerangka pikir yang digunakan dalam menafsirkan makna dari berbagai fakta yang terekam sebagai indikator dari berbagai gejala yang diharapkan terjadi, sebagai perwujudan dari proses atau dampak dari tindakan perbaikan yang diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah kelemahan observasi penelitian tindakan kelas. Nah, kelemahan observasi yang pertama itu adalah terdapat beberapa gejala atau tingkah laku yang tidak dapat diungkapkan dengan observasi, terutama hal yang bersifat rahasia. Nah, jadi kan kalau dalam observasi kita kan hanya mengamati dan itu hanya sebatas pada perbuatan atau tingkah laku seseorang. Jadi kita nggak bisa kayak bertanya-tanya lebih tentang masalah seseorang itu, tentang masalah si siswa, karena kan observasi itu hanya mengamati saja. Begitu. Nah, untuk kelemahan yang kedua, observan atau yang diobservasi mungkin melakukan kegiatan yang dibuat-buat jika mengetahui dirinya sedang diobservasi atau diamati.
Nah, jadi ketika seseorang itu tahu kalau dirinya itu akan diobservasi, kan otomatis mungkin dia punya pikiran kalau observasi itu akan dijadikan laporan. Nah, otomatis dia nanti pasti akan menutup-nutupi perbuatan buruknya dan menampakkan yang baik-baiknya saja begitu. Jadi bukan pure atau bukan murni perbuatan mereka dalam keseharian mereka atau dalam kegiatan sehari-hari gitu loh. Terus kelemahan yang ketiga, observan sulit bertindak objektif jika pengamatan berkenaan dengan gejala-gejala tingkah laku. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika orang yang diamati ini tahu observasi yang dilakukan itu berkenaan dengan gejala tingkah laku atau perbuatan, otomatis kan pasti mereka nanti banyak menutup-nutupi dan banyak memanipulasi perbuatan mereka seperti itu. Terus yang terakhir, kelemahan observasi yang terakhir adalah mungkin adanya keraguan pada diri observer dalam pemberian penilaian terhadap observan, sehingga diperlukan kriteria yang jelas dalam setiap kategori penilaian begitu. Instrumen penelitian tindakan kelas yang kedua adalah wawancara. Wawancara atau interview itu adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Nah, dalam pengertian lain, wawancara itu adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat yang luas, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkapkan dapat digali dengan baik. Nah, kalau wawancara ini ya kayak tanya jawab begitu wawancara. Nah, kalau dalam wawancara kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kayak seperti hal-hal yang bersifat pribadi itu nggak perlu untuk ditanyakan. Kayak bersifat pribadi atau privasi itu nggak perlu dipertanyakan. Nah, yang perlu ditanyakan dalam wawancara itu adalah hal atau masalah yang ingin kamu tanyakan gitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam wawancara itu bisa secara langsung atau melalui media. Kalau secara langsung berarti itu kan face to face begitu. Tapi kalau melalui media berarti ya kayak seperti lewat aplikasi, mungkin juga bisa kayak melalui aplikasi Gmeet atau Zoom. Terus juga bisa video call seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pewawancara. Yang pertama, bersikaplah sebagai pewawancara yang simpatik, memperhatikan, menjadi pendengar yang baik dan tidak berperan terlalu aktif untuk menunjukkan bahwa Anda mengharapkan pendapat yang terbaik. Nah, jadi ketika kita mewawancara seorang, jadi kita wawancaranya itu ya seperlunya aja, seadanya aja, nggak usah kayak terlalu aktif gitu, terlalu aktif bertanya gitu. Jadi orang yang ditanya itu kayak terlalu terintimidasi gitu loh. Jadi malah takut nanti jadinya. Nah, kalau kita mau wawancara, semisal kita mau wawancara siswa atau murid kita nanti, ya udah kita melakukan tanya jawab biasa aja, kayak seperti hari-harinya itu gimana gitu. Pokoknya tanya jawab seperti biasanya aja, sewajarnya aja, nggak usah terlalu terlalu berlebihan begitu. Terus yang kedua, bersikaplah netral dengan perhatikan sikap terheran-heran atau tidak menyetujui terhadap suatu pernyataan. Nah, jadi ketika mewawancara kita tuh harus netral aja. Jangan kalau kamu nggak setuju terhadap jawabannya si orang yang kamu wawancara ini, kamu tuh nggak usah kayak memperlihatkan wajah yang nggak suka, nggak setuju gitu loh. Ya udah netral aja biasa gitu. Terus yang ketiga, bersikaplah tenang dan tidak terburu-buru mengambil sikap gitu. Jadi ketika kita mewawancara itu ya udah tenang aja, sebisa mungkin kita harus bersikap tenang, harus bersikap baik seperti itu. Jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu gitu. Adapun manfaat dan keuntungan wawancara, yang pertama, wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Yang kedua, wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih luas. Nah, itu tadi yang aku katakan. Kan wawancara itu berarti kan bertanya kepada orang yang kita wawancara. Nah, secara tidak langsung kita juga melakukan pengamatan atau observasi. Jadi manfaatnya itu lebih banyak
di sini gitu loh, manfaatnya lebih luas begitu. Terus yang ketiga, wawancara memungkinkan pewawancara mendapatkan penjelasan tentang pertanyaan yang kurang dipahami. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan kepada orang yang kita wawancarai itu, kita juga bisa meminta alasan atau penjelasan dari mereka kenapa kok kamu memilih jawaban ini begitu. Jadi kan nanti pewawancara itu tahu alasannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Isafillah, NIM 181101143. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara itu ada dua, yaitu berdasarkan pelaksanaannya atau berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawaban. Kalau berdasarkan pelaksanaannya, wawancara itu dibagi menjadi dua, yaitu wawancara insidental, wawancara tidak formal, dan wawancara terencana atau wawancara formal. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawaban itu ada dua, yaitu closed question dan pertanyaan terbuka atau open ended. Selanjutnya yaitu pengertian angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden. Jadi seperti mengumpulkan data untuk mengajukan daftar atau pertanyaan nanti diisi oleh respondennya itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis angket. Ada 4 jenis angket. Yang pertama yaitu angket terbuka atau tidak terstruktur, angket tertutup atau terstruktur, angket pilihan ganda, dan angket isian. Angket terbuka yaitu angket yang memberikan kebebasan bagi responden untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Sedangkan angket tertutup itu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya. Selanjutnya yaitu angket pilihan ganda, berupa pilihan ganda, bisa benar salah, baik tidak baik, dan lain-lainnya. Angket isian yaitu angket yang berupa esai, jawaban singkat atau uraian. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang cara mendesain angket atau kuesioner. Yang pertama yaitu menentukan tujuan kuesioner, jadi harus ada tujuannya dulu. Terus yang kedua yaitu memilih tipe pertanyaan. Terus yang ketiga mengembangkan pertanyaan kuesioner. Yang keempat membatasi panjang kuesioner. Yang kelima mengidentifikasi demografi target responden. Dan yang keenam memastikan perlindungan kerahasiaan responden. Jadi itu tadi caranya untuk mendesain angket atau langkah-langkah untuk mendesain angket. Selanjutnya yaitu jenis tes berdasarkan jumlah pesertanya. Di sini ada dua, yaitu yang pertama berkelompok dan yang kedua individu. Berkelompok adalah tes yang dilakukan terhadap beberapa siswa-siswi secara bersamaan. Jadi tesnya itu dilakukan terhadap siswa-siswi dengan cara bersama-sama. Sedangkan yang individu yaitu tes yang diberikan kepada siswa-siswi secara perorangan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian tes. Tes adalah seperangkat rangsangan stimuli yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. Tes berguna untuk mengetahui tingkat pengetahuan kognitif siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi tes itu seperti rangsangan untuk melatih apakah kita sudah bisa memahami sesuatu yang disampaikan itu. Jadi nanti dinilai dalam berupa angka. Nama saya Ahmad Rizal Arifani dengan NIM 181101195. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu jenis tes berdasarkan pelaksanaannya. 1. Tes tulis, tes lisan, dan yang terakhir tes perbuatan atau peragaan. Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis, seperti menjawab soal-soal ABC-an yang diberikan oleh pengetes. Yang selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa dan siswa juga harus menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan oleh pengetes atau biasa disebut face to face. Dan yang terakhir tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes dalam bentuk peragaan yang dimana orang yang dites harus memberikan contoh secara langsung. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Yang pertama, pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Yang kedua, tipe tes yang akan digunakan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya
tes itu ada beberapa macam. Sebelum kita mengetes atau memberikan tes pada seseorang atau peserta didik, kita harus tahu tipe tes seperti apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah aspek yang diuji. Jadi kita harus tahu juga apa yang akan kita ujikan. Format butir soal, jumlah butir soal juga harus diperhatikan. Distribusi tingkat kesukaran butir soal. Maksudnya di sini tingkat kesukaran itu kan kita dalam lingkup apa dulu ini. Kalau untuk tes yang diberikan untuk anak SD, anak SMP, SMA itu berbeda-berbeda. Juga untuk melamar pekerjaan, di situ tesnya juga berbeda. Oke, selanjutnya asesmen dan pekerjaan siswa. Asesmen sendiri dalam bahasa itu memang berarti penilaian. Secara definisi, asesmen adalah penilaian dalam mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Atau bisa difahami dengan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran selama masa pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja anak didik kita. Oke, selanjutnya audio atau video taping. Audio taping dan video taping merupakan jenis dokumen elektronik yang digunakan untuk merekam kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan PTK sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Itu mungkin rada mirip dengan dokumentasi, tapi nanti dokumentasi kita jelaskan di bab selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan video taping atau audio taping itu dokumen yang berupa softfile atau elektronik yang digunakan untuk merekam kejadian atau biasa disebut rekaman. Nah, di sini untuk yang terakhir yaitu dokumentasi. Itu mirip dengan audio taping atau video taping, tapi sebenarnya berbeda. Dokumentasi dalam PTK dilakukan dengan pengumpulan dokumen yang berasal dari arsip-arsip, baik itu berupa tulisan, gambar, ataupun elektronik yang merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh peneliti. Mungkin sebagai contoh, jika kita memiliki acara atau kegiatan, di situ ada perekaman atau pemotretan, pengambilan foto, itu juga termasuk dokumentasi. Penjelasan atau presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.